Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak semua, yaitu materi kita di tema 3 kegiatanku pada subtema 2 kegiatan siang hari. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengajarkan atau menyampaikan kepada kita semua mengenai materi tentang kegiatan pagi hari. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan pembelajaran berikut, yaitu kegiatan siang hari. Nah, anak-anak sudah siap? Mari kita simak baik-baik. Nah, sambil mendengar penjelasan Ibu, anak-anak juga perlu menyiapkan buku tema 3 yang sudah Ibu bagikan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan buku yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak. Oke, sudah siap? Nah, pembelajaran tentang kegiatan siang hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak, apa ciri-ciri siang hari? Terus kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan pada siang hari? Untuk lebih paham, mari anak-anak semua simak video penjelasan tentang kegiatan siang hari. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri siang hari dan kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari. Yang pertama, kita akan pelajari ciri-ciri siang hari. 1. Matahari bersinar terik. Terik di sini maksudnya adalah matahari bersinar dengan sangat panas. Yang kedua adalah udara terasa panas. Maka dari itu seringkali saat siang hari kita merasa haus atau gerah. Selanjutnya adalah kegiatan yang biasa dilakukan di siang hari. Pertama, pulang sekolah. Sebagian besar siswa sekolah pulang pada saat siang hari. Kemudian yang kedua adalah makan siang. Sudah jelas ya, makan siang adalah makan yang dilakukan di siang hari. Nah, anak-anak sudah mendengar penjelasan tadi apa itu ciri-ciri siang hari. Nah, ciri-ciri siang hari itu Ibu ulangi lagi, yaitu matahari lebih bersinar terang atau kita mengalami yang namanya panas atau gerah. Nah, seperti yang kita alami sekarang, siang hari itu terasa lebih panas, matahari bersinar lebih cerah. Kemudian kita mengalami yang namanya haus, gerah, berkeringat. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pada siang hari yaitu seperti kita pulang sekolah. Nah, terus kemudian kita makan siang dan tidur siang. Ya, itu adalah beberapa contoh kegiatan yang biasa kita lakukan pada siang hari. Nah, kalau yang kemarin pada pembelajaran sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan kegiatan pagi hari. Nah, kegiatan pagi hari itu berarti kita memulai suatu kegiatan. Misalnya kita mulai berangkat ke sekolah. Nah, kalau kegiatan siang hari berarti kita bersiap-siap untuk pulang sekolah. Nah, kita pulang sekolahnya pada siang hari toh. Nah, kemudian orang tua kita juga pada siang hari itu mereka masih bekerja di kantor. Terus para petani itu juga masih di sawah. Nah, mereka itu bekerja sampai sore. Sedangkan kita anak sekolah, kita anak-anak SD, kita sekolahnya sampai siang saja. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira.
Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, jadi ini ada gambar yaitu Dayu, dia pulang dari sekolah. Nah, saat pulang sekolah itu sikap kita itu yang pertama adalah kita mengetuk pintu, memberi salam kepada kedua orang tua kita atau orang-orang yang ada di rumah. Nah, misalnya kita ketuk pintu, "Selamat siang, saya sudah pulang." Nah, seperti itu. Kemudian ingat dengan muka yang gembira dan tetap tersenyum. Kemudian, saat kita mengetuk pintu dan kita masuk ke dalam rumah, jangan lupa kita harus membuka sepatu dan meletakkan sepatu di rak sepatu. Tidak boleh buang-buang di lantai atau buang-buang di ruang tamu. Itu tidak boleh, harus diletakkan di rak sepatu. Kemudian, setelah kita meletakkan sepatu, kita harus mengganti baju kita. Jadi pakaian seragam kita yang sekolah itu tidak boleh kita pakai untuk bermain. Jadi sebelum bermain itu kita harus mengganti baju dulu. Nah, setelah kita mengganti baju, kita pergi ke tempat untuk mencuci tangan. Kita mencuci tangan dulu, baru kita makan. Nah, sebelum kita makan itu kita wajib cuci tangan agar kuman-kuman yang tadi lengket di tangan kita itu menjadi hilang dan tangan kita menjadi bersih. Kemudian setelah kita makan, nah ini hal yang sangat penting, anak-anak harus dan wajib tidur siang. Jadi kita wajib tidur siang setelah kita makan. Oke. Dari teks tadi itu kita menemukan beberapa kata-kata yang kita temukan dari teks bacaan tadi itu seperti ini. Kata siang. Nah, siang, dari kata siang ini Ibu sudah pisahkan menjadi kata bentuk suku katanya. Jadi siang itu berarti SIC. A tambah NG itu kan bacanya eng. A tambah eng jadinya ang. Jadi eja yang pertama ini yaitu si toh. Nah, si ditambah ang menjadi siang. Nah, seperti itu. Kemudian hari, kata hari ini bentuk suku katanya ini. H-A-H, R-I-R-I, hari. Nah, terus ada kata pulang. P-U-P, L-A-L, tambah eng-lang, pulang. Nah, kemudian ada kata sekolah. Terus ada kata cuci, tangan, makan, siang, tidur, siang, rumah, istirahat. Nah, dari kata-kata ini anak-anak buka di buku tema 3 pada halaman 44. Nah, anak-anak coba pulang sekolah itu apa yang sudah Ibu ajarkan, anak-anak bisa melanjutkan untuk belajar di rumah supaya anak-anak ingat, oh ternyata bacanya ini seperti ini. Jadi anak-anak eja dulu eja dulu suku kata yang pertama, misalnya hari ini toh H A H. Ingat suku kata ini bacanya H, yang ini bacanya H, ingat di otak. Terus R-I-R-I. Nah, H ditambah ri menjadi hari. Nah, seperti itu Jadi latih terus di rumah. Kalau kita tidak latih membaca, maka kita tetap tidak tahu. Oke, nah dari kata-kata tadi yang ini, nah coba anak-anak lengkapi kata-kata ini menjadi kata yang tepat. Jadi ini ada huruf-huruf yang kurang. Nah, anak-anak mengisi huruf-huruf apa saja untuk
melengkapi dalam kotak ini agar membentuk suatu kata yang benar. Nah, nanti anak-anak perhatikan dari kata yang ini ya. Oke, bisa toh? Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar ini yang Ibu tunjuk ini. Nah, amati gambar ini, urutkan gambar-gambar di bawah ini, beri nomor urutan kegiatan-kegiatan Dayu secara benar. Nah, dari gambar ini mana gambar paling pertama yang paling benar? Nah, iya, gambar yang pertama adalah yang ini, yaitu ini. Dayu yang pertama adalah dia mengetuk pintu. Saat pulang sekolah, Dayu mengetuk pintu. Nah, kemudian gambar yang urutan yang kedua yang mana? Nah, urutan yang kedua adalah Dayu membuka atau melepas sepatu. Nah, ini Dayu membuka sepatu dulu dan meletakkan di rak sepatu. Terus gambar yang ketiga, nah yang gambar yang ketiga ini, setelah Dayu membuka sepatu dan meletakkannya di rak sepatu, nah yang ketiga adalah Dayu harus mencuci tangan. Nah, terus yang nomor 4 lah ini. Setelah Dayu mencuci tangan, Dayu segera makan. Dan yang terakhir adalah setelah makan, Dayu tidur siang. Nah, kenapa kita harus tidur siang? Nah, kita tidur siang itu fungsinya atau kegunaan untuk kita, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil, supaya anak-anak itu membantu anak-anak dalam proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu apa, Ibu? Nah, pertumbuhan itu dari anak yang dari yang kecil tuh, anak-anak dari yang kecil bisa membantu proses pertumbuhan anak menjadi yang lebih besar lagi. Supaya anak-anak itu sehat. Makanya ibu selalu tekankan kepada anak-anak, ingat, pulang itu harus tidur siang, jangan bermain terus. Nah, seperti ini contoh Dayu meletakkan sepatunya di rak sepatu. Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu suka membaca. Sesekali Dayu menonton televisi. Jadi bukan berarti ibu berarti kami tidur siang, kami tidak pernah bermain. Tidak, kalian boleh bermain di rumah, boleh-boleh saja. Intinya jangan sampai malam, jangan sampai keseringan bermainnya. Jadi pulang sekolah itu ikut aturan tadi yang ibu omong itu. Pulang sekolah dari yang pertama masuk rumah, ketuk pintu, beri salam kepada orang yang ada di rumah, terus buka sepatu, letakkan sepatunya di rak sepatu, cuci tangan, makan nasi, kemudian tidur siang sedikit dulu. Tidur siang 1 jam saja cukup, baru bangun itu baru kalian bisa bermain kembali. Setelah itu sampai sore, jangan lupa mandi. Nah, setelah mandi harus belajar. Nah, seperti itu aktivitas kalian setiap hari. Jadi bisa saja kalian bermain, kadang luangkan waktu sedikit untuk membaca, bisa juga nonton. Seperti itu. Jadi jangan semuanya jangan anak-anak forsir semuanya ke bermain, saya tidak boleh. Jadi ingat belajar juga. Nah, jadi Dayu ini dia anak yang baik, dia suka mengikuti aturan-aturan yang baik. Nah, terus sekarang ibu mau tanya anak-anak, kebiasaan anak-anak di rumah seperti apa saat pulang sekolah? Coba anak-anak ceritakan kebiasaan saat pulang sekolah, ceritakan dan kirim ke WA pribadi ibu ya. Nah, terus untuk urut yang gambar yang berikut yang ini, kalau kebiasaan baik kita beri tanda centang, dan kebiasaan yang tidak baik kita beri tanda silang. Oke, dari gambar yang pertama, ini dia meletakkan sepatunya di rak sepatu. Apakah itu termasuk contoh kebiasaan baik? Iya, jadi ini termasuk contoh kebiasaan baik ya, yang ini. Gambar yang kedua yang ini. Lihat, ada seorang anak ini dia pulang sekolah dia langsung buang sepatunya saja. Apakah ini contoh kebiasaan baik? Tidak, ternyata tidak. Berarti kita tidak boleh ikut ya. Nah, gambar yang ketiga. Ini juga tidak. Karena ini dia bermain keran air ini. Bermain air. Nah, berarti kebiasaan tidak baik. Karena kalau kita bermain air, berarti kita melakukan pemborosan.
Nah, nanti kalau kita main air kering bagaimana? Jadi tidak boleh main-main air. Kecuali kita pakai buat cuci piring, mandi itu baru bisa. Tidak boleh buang-buang air, buka terus lepas. Gambar yang keempat. Nah, ini contoh kebiasaan bayi karena dia membantu ibunya memasak. Salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat. Gerakan tari cepat berarti iringannya cepat. Gerak tari lambat berarti iringannya lambat. Kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat dan iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Nah, contoh tarian tradisional yang geraknya cepat yaitu tari saman dari Aceh. Nah, Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Nah, kalau yang ini Dayu melakukan latihan gerak lambat. Nah, contoh tarian gerak lambat yaitu tari serimpi. Nah, ini seperti tari menyerupai tari seperti gerakan kupu-kupu. Nah, jadi Ibu ulangi lagi. Kalau kita menari itu atau kita melakukan suatu gerakan, misalnya kita menari atau kita dance, kita joget, nah itu berarti kita harus mengikuti musik. Nah, jadi kalau musiknya kencang atau musiknya cepat, maka kita menari atau kita goyangnya lebih cepat. Tapi kalau musiknya lambat, maka kita tak menari atau kita geraknya juga lambat. Jadi kita gerak itu harus mengikuti musik. Oke, lanjut. Nah, ini untuk teks ini anak-anak latih baca halaman 52. Nah, kemudian dari teks ini, Ibu baca saja ya. Nah, pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar, dia ingin menjadi anak pintar. Nah, Siti sambil membaca. Nah, Siti mengulang pelajaran yang tadi di sekolah itu, mengulang belajar lagi di rumah supaya Siti itu ingat. Ini Ibu sudah ulang ini. Ulangi pelajaran yang sudah Ibu sampaikan di sekolah itu, belajar lagi di rumah. Nah, kemudian dari teks bacaan ini anak-anak coba lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, ini kata bantunya ada di atas ini. Nah, ini nanti anak-anak perhatikan. Dari teks ini, kira-kira kata yang titik-titik ini kita isi dengan kata apa? Lihat kata bantu di atas ini. Nah, misalnya hari sudah titik-titik-titik. Nah, pilih kata apa yang cocok dan anak-anak isinya di sini. Oke. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang nama bilangan dan lambangnya. Nah, nama bilangan ini Ibu sudah pernah kasih tugas ini, tapi cuma beberapa anak sih yang kerja, yang lainnya tidak kerja. Nah, nama bilangan itu berarti kita tulis pakai huruf-huruf ini seperti ini. Terus lambang bilangan berarti berupa angka. Oke, ini nama bilangan 11. Nah, maka ini nama bilangannya 11. Nah, terus lambangnya itu seperti ini, angka 11. Terus 12. Nah, ini nama bilangan 12, maka lambangnya seperti ini, angka 12. 13. Nah, ini angka 13-nya. 14, ini angka 14. 15, angka 15, dan seterusnya. Anak-anak perhatikan lagi di rumah ya. Buka buku halaman 56 itu dan lihat. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti tentang nama bilangan dan lambang bilangan, coba anak-anak cocokkan nama bilangan dengan lambang bilangan. Misalnya ini 20. Nah, ini nama bilangannya 20. Sekarang anak-anak cari angka 20 yang mana? Oh, ternyata ini Ibu. Oke, kalau gitu anak-anak tarik anak panahnya ini turun ke bawah untuk dapat di angka 20. Seperti itu ya kerjanya ya. Mengerti toh? Nah, kalau di sebelah sini ini angkanya atau lambang bilangan, terus kita cocokkan dengan
kita pasangkan dengan nama bilangannya. Jadi misalnya angka 14, maka kita cari nama bilangan 14-nya yang mana. Oh, ternyata ini 14, maka kita tarik angka 14 ini, tarik ke bawah untuk dapat di nama bilangannya itu, yaitu 14. Sudah mengerti? Kalau mengerti, anak-anak kerjakan ini, tulis di buku tulis. Besok masuk sekolah Ibu periksa. Oke, setelah anak-anak mengerti tentang nama bilangan dan lambang bilangan, sekarang kita belajar tentang nilai tempat bilangan. Nah, nilai tempat bilangan. Nah, sekarang perhatikan. Kita hitung dulu jumlah tomatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini kita nama nilai tempatnya yaitu 10-an. Nah, 10-an ini nilainya ada 10. Sampai sini mengerti? Ibu ulangi. 10-an nilainya 10. Dan ini 1 satuan berarti nilainya cuma 1 saja. 1 satuan itu berarti nilainya cuma 1. Nah, berarti 10-an ditambah 1 satuan menjadi 11. Jadi 10 ini ditambah 1 menjadi 11. Oke, buka contoh lagi. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini kita namakan dia yaitu 10-an. Nah, 10-an artinya nilainya 10. Nah, ditambah dengan 2 jeruk, 2 satuan, berarti nilainya cuma 2, angka 2 saja. Nah, satuannya angka 2. Jadi 10-an ditambah 2 satuan berarti 10. 10 ini ditambah 2 menjadi 12. Bisa anak-anak? Nah, kalau bisa anak-anak kerja halaman ini. 65 ini. 10-an ditambah 6 satuan dapatnya 16. Nah, lambang bilangan 16 itu seperti apa? Isi di sini. Nah, anak-anak kerja ini halaman 65, ada 66 itu. Nah, kalau sudah, nah ini seperti tadi yang Ibu jelaskan itu. 10-an berarti nilainya 10, ditambah dengan 1 satuan berarti nilainya itu tersendiri. Satuan berarti cuma, misalnya di sini ada 3, berarti nilainya cuma 3 saja. Jadi 10-an berarti 10 ditambah dengan 3 sama dengan 13. Kalau anak-anak sudah mengerti, anak-anak kerjakan ini. Nah, jadi anak-anak kerja saja, tidak apa-apa. Kalau kurang mengerti, anak-anak lihat lagi di buku, terus minta tolong Bapak atau Mama untuk jelaskan kembali. Oke anak-anak, sampai ketemu pembelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi dan salam semangat.